Selamat datang di Fakta Global. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang konflik Arab-Israel. Dari kelahiran negara Israel pada 1948 hingga pergeseran kekuatan geopolitik yang mengubah wajah Timur Tengah. Konflik Arab-Israel adalah salah satu perseteruan terpanjang dalam sejarah modern. Sebuah kisah yang dimulai lebih dari 1 abad lalu, namun dampaknya masih mengguncang dunia hingga hari ini. Dari gurun tandus Timur Tengah hingga ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, konflik ini telah membentuk geopolitik global dan menulis ulang sejarah umat manusia. Akar dari persoalan ini bermula pada akhir abad ke-19 ketika 2 gerakan besar muncul di tanah yang sama, nasionalisme Yahudi dan nasionalisme Arab. Gerakan Zionisme yang lahir di Eropa membawa cita-cita pendirian tanah air bagi orang Yahudi setelah berabad-abad mengalami penganiayaan dan pengusiran. Sementara di sisi lain, penduduk Arab di wilayah Palestina mulai membangun kesadaran politik dan identitas nasional mereka sendiri, menentang segala bentuk kolonialisme asing. Pada masa Kekaisaran Ottoman, Palestina merupakan wilayah multikultural, tempat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam keseharian yang relatif damai. Namun, segalanya berubah setelah Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman runtuh, dan Inggris mengambil alih Palestina melalui mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1917, muncul Deklarasi Balfour, surat dari pemerintah Inggris yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Bagi banyak orang Yahudi, itu adalah tanda awal dari pemulihan harapan. Namun bagi penduduk Arab Palestina, itu adalah awal dari kekhawatiran dan kehilangan. Gelombang imigrasi Yahudi meningkat pesat terutama setelah tragedi Holocaust di Eropa. Ketegangan antara 2 komunitas, Yahudi dan Arab, semakin membesar. Pertentangan ini mencapai puncaknya ketika PBB pada tahun 1947 menyetujui rencana pembagian Palestina menjadi 2 negara, 1 Yahudi, 1 Arab. Bagi orang Yahudi, keputusan itu menjadi pintu menuju kemerdekaan. Namun, bagi bangsa Arab, itu adalah simbol kehilangan tanah leluhur mereka. Tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Cukup berselang sehari, 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak melancarkan serangan. Perang Arab-Israel pertama dimulai. Israel berhasil bertahan dan bahkan memperluas wilayahnya di luar batas yang ditentukan PBB. Lebih dari 700.000 warga Arab Palestina terpaksa mengungsi atau diusir dari rumah mereka. Peristiwa itu kemudian disebut sebagai Nakba. Lebanon, Suriah, dan Yaman kini menjadi bagian dari rantai panjang peperangan tidak langsung, yang sering disebut sebagai proxy war, perang melalui perantara, di mana negara besar bertarung melalui sekutu-sekutunya. Di balik setiap serangan dan keputusan politik, ada kehidupan manusia yang menjadi taruhannya. Ribuan keluarga kehilangan rumah, anak-anak kehilangan orang tua, dan masa depan mereka terhenti di reruntuhan kota. Namun di sisi lain, kepentingan politik dan strategi militer terus mendominasi. Para pemimpin berbicara tentang keamanan dan kedaulatan, sementara rakyat biasa berjuang hanya untuk bertahan hidup sehari lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gelombang baru normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab melalui apa yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham. Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko mulai menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sebuah langkah berani yang dulu dianggap mustahil. Namun di balik diplomasi itu, Gaza masih terbakar. Lebih dari 2 juta penduduk hidup di bawah blokade, kekurangan listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Sementara dunia berdiskusi tentang politik dan keamanan, banyak warga Palestina berjuang hanya untuk bertahan hidup sehari lagi. Persoalan inti tetap tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Batas wilayah, hak kembali bagi para pengungsi Palestina, dan status Yerusalem. 3 hal yang menjadi kunci, namun juga menjadi penghalang terbesar menuju perdamaian sejati.
Israel menuntut keamanan total bagi negaranya. Palestina menuntut kemerdekaan penuh di tanah yang mereka anggap milik mereka sejak turun-temurun. Dunia internasional mencoba menjadi penengah, namun setiap perundingan selalu berakhir tanpa hasil yang nyata. Kini, lebih dari 7 dekade sejak berdirinya negara Israel, pertanyaan yang sama masih menggema. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Jawabannya tidak sesederhana itu, sebab di setiap sisi pagar ada penderitaan yang nyata dan kisah yang sama-sama ingin didengar. Bagi banyak orang, konflik ini bukan hanya soal agama atau tanah, melainkan tentang identitas, sejarah, dan hak untuk diakui. Konflik Arab-Israel adalah cermin dunia, tentang bagaimana ketakutan bisa diwariskan, tentang bagaimana harapan bisa bertahan di tengah reruntuhan, dan bagaimana perdamaian selalu tampak dekat, namun sulit dijangkau. Selama identitas lebih kuat daripada kompromi dan sejarah lebih berkuasa daripada masa depan, perdamaian mungkin hanya akan menjadi kata indah di atas kertas. Namun, selama masih ada mereka yang berani berdialog, yang memilih berbicara daripada membalas, harapan itu belum mati. Inilah kisah panjang Timur Tengah, kisah tentang tanah, iman, dan waktu. Sebuah kisah yang belum mencapai akhirnya. Konflik ini bukan sekadar persoalan batas wilayah, bukan sekadar soal agama atau politik. Ini adalah kisah manusia, kisah kehilangan, ketakutan, dan keberanian untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Kisah yang menembus batas generasi, di mana masa lalu masih berbisik di telinga masa kini, dan masa depan terus menunggu untuk diciptakan. Selama lebih dari 7 dekade, darah dan debu telah menjadi bagian dari lanskap Timur Tengah. Dari Yerusalem yang suci hingga Gaza yang hancur, dari Damaskus yang terluka hingga Teheran yang terus menatap ke barat, setiap kota menyimpan lapisan sejarah dan luka yang belum sembuh. Di jalan-jalan sempit Gaza, anak-anak bermain di antara reruntuhan beton, seolah berusaha melupakan bahwa tempat mereka berpijak dulu adalah rumah yang hilang. Di sisi lain, keluarga Israel hidup dalam kewaspadaan abadi, selalu waspada terhadap sirene, berlindung di bunker, namun tetap berusaha hidup, mencintai dan membangun. Kehidupan terus berjalan, namun bayang-bayang konflik tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjelma menjadi tembok pembatas, menjadi blokade, menjadi kebijakan, menjadi kebisuan diplomasi yang panjang. Dunia menatap, berusaha menengahi, mencoba mendamaikan. Namun perdamaian tidak pernah bisa dipaksakan oleh pena di atas kertas. Ia hanya bisa lahir dari hati yang mau mendengar satu sama lain. Kisah ini adalah cermin bagi dunia, tentang bagaimana manusia bisa menciptakan keajaiban namun juga kehancuran. Tentang bagaimana agama yang seharusnya membawa damai bisa disalahartikan menjadi pembenaran bagi kebencian. Tentang bagaimana sejarah yang sama bisa ditulis dengan 2 kebenaran yang berbeda. Namun, di balik semua penderitaan itu selalu ada yang tetap bertahan. Harapan. Harapan yang mungkin kecil, rapuh, tapi nyata. Harapan yang hidup dalam doa seorang ibu di Gaza yang menatap langit malam, dalam tangan seorang ayah di Yerusalem yang menggandeng anaknya menuju sekolah, dalam hati para pemuda yang bermimpi tentang masa depan tanpa sirene dan ledakan. Harapan bahwa suatu hari peta tidak lagi menentukan siapa yang layak hidup di mana, bahwa paspor dan tembok tidak lagi menjadi pembatas, melainkan sejarah masa lalu yang telah dilewati bersama. Dan mungkin suatu hari nanti, Yerusalem tidak hanya menjadi kota doa, melainkan juga kota perdamaian sejati. Tempat di mana 3 iman besar dunia bisa berjalan berdampingan, bukan dalam persaingan, tetapi dalam pengertian yang mendalam bahwa kita semua berasal dari debu yang sama. Konflik ini telah mengubah wajah dunia modern, tetapi juga mengajarkan sesuatu yang berharga, bahwa di tengah kebencian, manusia masih mampu mengasihi, dan di tengah kehancuran, manusia masih mampu berharap. Mungkin dunia belum menemukan jawabannya hari ini, tetapi selama masih ada suara yang mau berbicara dan telinga yang mau mendengar, perdamaian belum mati. Ia hanya menunggu saatnya untuk lahir kembali.
dari generasi yang berani bermimpi lebih besar daripada dendam. Dari Fakta Global, kami pamit. Ini bukan akhir dari cerita, melainkan jeda dari perjalanan panjang yang masih akan terus ditulis. Sebuah kisah yang belum mencapai akhirnya, kisah tentang tanah, iman, manusia, dan harapan yang tak pernah padam. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran,
Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua.
bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.